Ada yang tahu tidak kenapa glaukoma itu disebut sebagai pencuri penglihatan? Oke, kita ngomong tentang glaukoma ya. Jadi glaukoma itu adalah penyebab kebutaan nomor 2 terbesar di dunia setelah katarak. Tapi kalau katarak, kebutaan karena katarak itu bisa disembuhkan dan pasien bisa kembali terang. Masalahnya, kebutaan karena glaukoma itu tidak bisa disembuhkan. Dan kalau katarak itu yang diserang adalah tajam penglihatan. Jadi pasiennya merasa kabur sehingga lebih cepat datang ke dokter. Tetapi kalau glaukoma itu yang diserang bukan tajam penglihatan awalnya. Saya ulangi ya, bukan tajam penglihatan, tetapi lapangan pandangannya yang makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit. Makanya itu bisa jadi orang glaukoma itu lihat jauh pun huruf paling kecil pun kelihatan atau nampak. Tetapi penyempitan ini tidak disadari. Makin sempit, makin sempit, makin sempit. Kalau sudah sempit, baru terasa kabur dan lama-lama hilang. Itulah sebabnya kenapa glaukoma disebut sebagai pencuri penglihatan. Karena penderitanya sendiri itu tidak merasa bahwa dirinya menderita glaukoma. Ya. Untuk jumlah penderita glaukoma ini juga makin hari makin meningkat. Kalau kita lihat angkanya itu sekitar antara 3,54% itu pada orang-orang yang usia di atas 40 tahun. Dan diperkirakan juga makin lama akan meningkat. Sekali lagi, kebutaan karena katarak bisa disembuhkan, tetapi pada glaukoma itu tidak bisa disembuhkan. Ada paling tidak 4 faktor yang bisa menyebabkan glaukoma atau yang punya risiko untuk terjadi glaukoma. Yaitu yang pertama, apabila ada riwayat keluarga. Misalnya ini bapaknya, ibunya, tantenya, omnya, atau saudaranya ada yang menderita glaukoma, maka dia juga punya risiko untuk bisa terjadi glaukoma. Kemudian yang kedua, pemakaian steroid jangka panjang. Nah, ini yang paling getol saya edukasikan ya. Baik itu steroid oral maupun lebih-lebih steroid tetes mata. Karena penggunaan steroid baik oral maupun tetes mata jangka panjang, salah satu efeknya adalah bisa menyebabkan tekanan bola mata yang tinggi, kemudian terjadilah glaukoma. Kemudian yang keempat adalah mata minus atau mata plus. Kalau pada orang yang mata minus itu saraf matanya lebih tipis, sehingga saraf matanya lebih mudah terjadi kerusakan. Sedangkan kalau pada orang mata plus itu biasanya lensa matanya lebih tebal sehingga juga bisa menutup sudut bilik mata depan dan bisa menjadi glaukoma sudut tertutup. Kemudian faktor risiko yang keempat adalah pernah mengalami infeksi pada matanya atau trauma. Trauma itu benturan, pukulan, atau pernah dilakukan tindakan, itu juga punya risiko terhadap glaukoma. Kebutaan karena glaukoma tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah. Makin dini terdeteksi, makin kecil angka kebutaan terhadap glaukoma. Waspada terhadap glaukoma, check up minimal 6 bulan sekali ke dokter. Mari kita cegah glaukoma, jangan biarkan glaukoma mencuri penglihatan kita.